Insya Allah di Kabupaten Semelu ya Pak ya, Ya. memang kita lebih dominan ke ikannya nih Pak. Ke ikan ya? Ya, alhamdulillah masyarakat, anak-anaknya juga lebih dominan mengkonsumsi ikan daripada mungkin ketimbang daging dan ayam. Karena memang yang pertama dengan harganya lebih murah mungkin ya Pak ya, harganya lebih murah. Didapatnya juga lebih terjangkau, lebih mudah ya Pak. Jadi semuanya terjangkau, baik harga maupun ikannya juga didapatkan lebih segar Pak. Ya, pada saat mereka mengkonsumsi itu memang ikannya masih segar, baru dapat langsung diolah. Kita juga harus aware terhadap bagaimana cara proses pengolahannya. Kalau kita menggoreng itu akan terjun bebas proteinnya itu. Nah, jadi kita tahu juga makanan khas Nusantara itu sebenarnya tidak digoreng. Banyak sekali, kalau di Aceh itu ada namanya asam manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di pendoponya Gubernuran Aceh ya. Di sebelah kiri saya Ibu istri dari Bupati Semelu sebagai Ketua Forikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang hari ini sedang dikukuhkan. Selamat Ibu hari ini. Terima kasih Pak. Ibu memperkenalkan nama Bu. Silakan. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tenal Desya Zuriati SSTP. Saya Ketua Forikan dari Kabupaten Semelu, yaitu Kabupaten Semelu adalah kabupaten di kepulauan. Terima kasih Pak. Pak Kadis Provinsi. Silakan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliman SPI MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Terima kasih. Sebelah kanan saya ini generasi muda, dokter dan juga mengajar di perguruan tinggi. Silakan mengenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Pratama dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh dan juga sebagai akademisi di Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya dikelilingi para ahlinya untuk meningkatkan bagaimana masyarakat kita mengkonsumsi ikan. Hari ini alhamdulillah pemerintah Provinsi Aceh ya telah mengukuhkan pengurus Forikan dari provinsi hingga ke kabupaten kota. Nah, ini adalah satu gerakan yang masif, kami sangat apresiasi. Ini barangkali yang pertama di Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat. Nah, tantangan kita mendapatkan satu pemikiran dari para pemimpin kita bahwa tahun 2045 adalah tahun di mana Indonesia akan mewujudkan generasi emas. Generasi emas itu dicirikan generasi itu sehat, tangguh, dan cerdas. Maka yang pertama itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bangunkan kepada generasi-generasi itu, baik yang dari waktu mereka yang masih dalam kandungan, ya, kemudian balita, kemudian sekarang generasi ke anak-anak sekolah, dan nanti ke depan di tahun 2045 mereka lah para pemimpin kita, pemimpin bangsa ini, yang jawaban itu sawah disebutnya. Nah, catatan dari BPS tahun 2023 bahwa asupan protein masyarakat Indonesia itu adalah 62 gram per kapita per hari. Lumayan angkanya. Namun begitu kita bandingkan, kita benchmarking dengan asupan protein ikan di kawasan ASEAN, kita masih di bawah Kamboja, kita masih di bawah Thailand, bahkan kita jauh di bawah Vietnam. Ya. Vietnam itu sudah di angka 94,3 gram per kapita per hari. Ya. Kemudian di negara-negara maju, negara-negara modern itu sudah mencapai angka 100 ke atas. Hari ini kita bersemangat, kita bersepakat untuk meningkatkan itu. Bagaimana Ibu, ya, kami mohon dukungannya. Nanti strategi Ibu bercerita semangat apa yang dikeluarkan sehingga 5 tahun ke depan, ya, rata-rata asupan protein masyarakat itu adalah di atas 100, ya, dan itu didorong oleh protein ikan, ya, karena ikan adalah sumber daya, ya,
bahan baku makan yang berlimpah di Indonesia. Ya. Karena kita negara kepulauan. Ya, itu harus kita syukuri. Ya. Apalagi kalau di Aceh, ya begitu berlimpahnya, memang ada saudara-saudaranya di pegunungan harus kita support ke sana. Silakan ibu dari Simelu di sebuah kepulauan, ya. Ibu, tantangan ibu gimana, Bu? Terima kasih. Mungkin mengenai pengolahan ikan, Insya Allah di Kabupaten Simelu ya Pak ya, memang kita lebih dominan ke ikannya nih Pak. Ke ikan ya? Ya, alhamdulillah. Masyarakat, anak-anaknya juga lebih dominan mengkonsumsi ikan daripada mungkin ketimbang daging dan ayam. Karena memang yang pertama dengan harganya lebih murah mungkin ya Pak ya, harganya lebih murah, didapatnya juga lebih terjangkau, lebih mudah ya Pak. Jadi semuanya terjangkau, baik harga maupun ikannya juga didapatkan lebih segar Pak. Ya, pada saat mereka mengkonsumsi itu memang ikannya masih segar, baru dapat langsung diolah. Ya. Jadi langsung dari hasil tangkapan diolah, dikonsumsi. Iya. Ya. Terus ada yang mulai mengolah sebagai bakso atau lebih memang dominannya bakso ya Pak ya. Ya. Tapi juga kita ada di sana pengolahannya sebagai kerupuk Pak. Kerupuk ya. Dari ikan, dari teripang Pak ya. Nah, itu juga dijadikan kerupuk. Iya Pak. Sama berlimpahnya teripang di sana Pak. Iya. Itu barang yang tidak murah. Iya. Salah satu penghasil Alhamdulillah. Kandungan protein juga sangat tinggi ya. Waduh, alhamdulillah. Pak Kadis, dengan kondisi gerakan ini Pak Kadis, apa yang Pak Kadis sekarang menyemangati Pak Kadis? Mari kita bergerak ke angka 100. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Jadi memang kami bersemangat sekali nih Pak Dirjen pada hari ini Ibu Gubernur juga, kemudian ibu-ibu wakil kakak kabupaten kota yang merupakan ibu bupati dan wali kota yang sudah kita kukuhkan sebagai ketua Polikan. Jadi kami yakin barangkali dengan acara kita hari ini kita benar-benar menambah semangat kita di dalam memasyarakatkan makan ikan ini. Kita sangat optimis Pak Dirjen kalau hari ini kita bisa 66,7 kilogram per kapita per tahun. Kami yakin sebagaimana disampaikan Pak Dirjen tadi itu 100 gram kapita per hari. Saya kira tidak apa ya. Ya. Dan generasi Aceh nanti akan semakin menjadi generasi yang kuat, tangguh dan cerdas. Siap Pak Dirjen. Apalagi kita sudah didukung oleh Ibu, para bupati. Ini kami yakin semuanya ke depan akan bisa mencapai cita-cita generasi emas. Insya Allah. Jadi Pak sahabat Ngebut, cara mengkonsumsikan ada 3, dari segar, dimasak, kemudian dikonsumsi. Ya. Kemudian ada yang diolah, jadi olahan bakso, kaki naga, atau apapun lah. Ya. Ada yang kerupuk, ya kan. Ada satu cara lagi, itu adalah bagaimana kita memperkuat asupan protein ini melalui fortifikasi, menyampurkan ekstrak protein ikan yang disebut HPI, hidrolisit protein ikan ke dalam bahan baku makanan. Ini menjadi strategi kita bersama untuk bagi saudara-saudara kita yang mempunyai kendala barangkali terhadap bau ikan, ya, terhadap rasa, ya, terhadap duri. Ya. Nah, ini ada nih di sini memang sudah mulai kita pasarkan, dan target kami kita semua itu adalah bagaimana kita bisa membuat jajan anak sekolah itu sehat. Apa yang mereka konsumsi seperti jajan mereka seharian, tapi mengandung protein ikan. Dokter, kami mohon satu pandangan, berikan semangat ke masyarakat. Arti penting protein ikan kepada tubuh kita apa? Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Dalam sudut pandang medis memang kebutuhan protein ikan ini sangat fundamental. Karena apa? Protein yang ada pada ikan itu tidak dijumpai pada hewan berkaki 4 Pak Dirjen. Dan terlebih lagi yang membuat ini istimewa adalah kadar kolesterolnya. Jadi kadar kolesterol yang ada pada ikan itu 1/20 daripada daging merah. Jadi tidak ada alasan bagi kita masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makan ikan. Mungkin banyak mitos yang beredar di masyarakat mengkonsumsi seafood termasuk ikan itu rentan kaitannya dengan kolesterol. Nah, kalau dikelola dengan cara yang salah seperti digoreng itu akan meningkatkan kadar betul. Jadi selain tadi jumlah, kita juga harus aware terhadap bagaimana cara proses pengolahannya. Kalau kita menggoreng, itu akan terjun bebas protein itu. Nah, jadi kita tahu juga makanan khas Nusantara itu sebenarnya tidak digoreng. Banyak sekali. Kalau di Aceh itu ada namanya asam manis. Asam manis ya. Gitu. Atau
macam-macam banyak. Ya, makanan Aceh dan di semua Nusantara itu saya rasa punya khasnya gitu masing-masing. Jadi saya rasa diolah dengan cara seperti itu, tidak digoreng ataupun mau dibakar boleh, tapi harus dibungkus dengan daun. Agar dia terhindar pemecahan dari protein tersebut sehingga fungsinya menjadi sangat baik. Dan juga mungkin menurut pandangan kami yang paling penting mendapatkan konsumsi ikan ini adalah di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Jadi mulai dari fase pembuahan hingga anak itu berusia 2 tahun. Dan ini adalah generasi emas Indonesia itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita memang gerakan dari Forikan ini saya rasa akan dapat mendorong peningkatan konsumsi makan ikan pada 1000 hari pertama kehidupan untuk melahirkan generasi emas Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini adalah satu pemahaman yang lebih dalam lagi arti protein ikan bagi tubuh kita dan bagaimana mengolah sebelum kita konsumsi. Nah, Ibu Bupati, ini adalah satu pemikiran 100 hari pertama. Siap. 1000 hari pertama. Nah, ketika bayi dalam kandungan, ya, para ibu-ibu ini kan memeriksakan ke posyandu ada resmi, ya kan. Kemudian di situ selain diperiksa, kemudian ada satu asupan mungkin yang disampaikan, ya kan. Nah, ini kesempatan kita semua. Mungkin ketika masih hamil usia 3-4 bulan masih mual-mual, bau ikan harus berikan, ya kan. Nah, ini saatnya mungkin tadi yang fortifikasi itu bisa kita masukkan. Mereka dapatkan sajian mungkin snack atau makanan kecil, tapi itu sudah mengandung ikan ya. Tim kami nanti akan ke sini, akan melalui universitas ya, dokter. Kita coba dulu di sana. Makanan tradisional jajan pasar itu nanti kita coba fortifikasi, ya. Sehingga nanti bagian dari sajian-sajian di posyandu. Siap. Jadi nanti kita posyandu, ya kan. Nah, ketika bayi itu usia sudah mulai makan bubur dan sebagainya. Buburnya itu nanti juga ada bubur yang fortifikasi. Dengan pendekatan modern, Bapak. Dengan pendekatan modern, ya kan. Selain ibunya sudah bisa mengkonsumsi ikan, ya kan. Melalui asinya dia akan dapatkan itu. Nah, gerakannya bersama. Kalau kita bergerak bersama seperti itu, maka langkah menuju 100 itu kelihatan. Arti lain, ketika kita bicara konsumsi ikan, kita gencarkan, kita semuanya. Apakah ada arti ekonominya? Iya, ya. Jadi kalau kita ambil data BPS di Aceh itu penduduknya sekitar 5,5 juta, ya kan, data 2003. Ada 1,4 rumah tangga. Rumah tangga 1,4 juta. Kalau setiap rumah tangga ini rata-rata membelanjakan setiap bulannya Rp150.000 untuk membeli bahan baku ikan atau jajan ikan atau apapun, itu maka perputaran uang terkait dengan itu adalah mencapai 2,52 triliun. Fantastis sekali, Bapak. Fantastis, kita tidak terasa, tapi kita akan memikirkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Ya, maka peran Ibu Ketua Forikan sangat penting, Bu. Siap. Ya, mendorong orang belanja ikan, makan ikan, secara sehat, dengan wilayah juga ada pertumbuhan ekonomi. Siap. Terinspirasi dari Aceh, ya. Insya Allah. Sahabat ngebut, kita semangat bersama, kita mewujudkan Indonesia dari cerdas, program makan bergizi, kita dorong ikan menjadi bagian konsumsi dari program makan bergizi, ya. Dan ini adalah penting karena satu sumber daya ikan itu sudah ada di Indonesia, ya, dan harganya relatif murah dibandingkan dengan sumber protein lain, ya. Dan ini satu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi di Indonesia. Dari Aceh sendiri dengan jumlah penduduk 5,5 juta, dengan jumlah kepala rumah tangga itu adalah 1,4, ya, apabila belanjakan uangnya untuk membeli ikan konsumsi rumah tangganya 150.000, maka terjadi perputaran 2,52 triliun rupiah. Suatu hal yang inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.